Terjadinya penyuapan ini di luar kemampuan kita serahkan ke kepolisian. Oke. Pemain bola, kenapa dia bisa disuap? Pasti ada sesuatu. Jadi ya klub juga harus mensejahterakan mereka gitu. Kalau ada internal terlibat, pasti itu. Lebih 2 kali hukumannya mungkin kan. Nah. Setelah dari PSSI mau kemana? Setelah PSSI, terserah yang ngatur yang maha kuasa. Oh, Halo Sobat WK, Tribun Network. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota dan Tribun Network. Kali ini spesial, saya berada bersama Ketua Umum PSSI, Komjen Pol Purnawirawan Muhammad Iryawan, yang akrab disapa Iwan Bule. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kita tadi sudah berbincang soal timnas. Saya mau masuk ke Liga dan PSSI-nya. Gitu. Nah, Pak Ketum ini sangat concern dengan meminimalisir pengaturan skor. Nah, sudah sejauh mana langkah itu dan upaya apa yang dilakukan agar hal serupa tidak terulang? Tapi ya Pak Ketum tadi sudah jelaskan match fixing itu kan ada dimanapun. Nah, di liga kita upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan? Ya, yang pertama tentunya match fixing ada di belahan dunia mana saja ya. Itu kayak polisi ada tapi kejahatan tetap ada kan gitu, kira-kira gitulah. Tapi tetap saya konsen, saya komit untuk mengikis ini. Ya tentunya dengan berbagai pola yang ada. Pertama yang indikasi sudah ada, tentunya kita akan lakukan langkah-langkah proses. Match fixing ini kan terjadi mempengaruhi pemain untuk meluluskan satu permintaan tertentu dari seseorang di luar, kira gitulah. Jadi kalah lah mungkin sama pemain. Pasti ini ada iming-iming kan gitu. Nah, ini terjadi pasti ada sesuatu lah. Ya, kita jangan lihat hanya ini aja gitu. Kita lihat klub juga gitu. Ada apa sih sebetulnya ini kok bisa dipengaruhi? Pasti ada sesuatu. Tolong teman-teman bila tanyakanlah ke pemain yang kemarin diindikasi tersuap tuh kenapa kan gitu. Tapi kembali kepada ini kita sepakat ini harus kita kikis dan tidak boleh terjadi match fixing ini. Untuk pemain yang terindikasi match fixing itu kita lakukan komisi disiplin. Itu secara namanya football family. Dalam satu keluarga besar sepak bola kita lakukan komdis. Biasa kena hukuman tidak boleh main 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Jadi matilah kira-kira. Tapi kalau benar-benar sudah indikasi karena ini terjadinya penyuapan ini di luar kemampuan kita serahkan ke kepolisian. Oke. Kemarin kita sudah serahkan yang di Serang itu ke Polda Metro Jaya. Jadi nanti mungkin pihak kepolisian akan mendalami siapa sih di belakang ini yang memberikan indikasi suap dan sebagainya, itu urusan polisi ya. Itu yang jelas komit. Bagi saya jangan dijustifikasi kalau ada match fixing ini federasi ini ikut gitu. Tidak. Saya komit ya. Saya seorang bintang 3 yang sudah luar biasa diberikan kemudahan oleh negara lewat dari yang maha kuasa lewat negara, sudah Kapolda 3 kali, kemudian pejabat gubernur bintang. Masa saya mau macam-macam mengurus bola ini, rugi amat saya gitu. Pasti saya ingin membersihkan sesuatu yang selalu menjadi polemik. Nah sekali lagi saya mohon jangan dijustifikasikan kalau ada ini disalahkan federasi, tidak, karena banyak sekali faktornya, kesejahteraannya. Coba tanya deh yang pemain bola, kenapa dia bisa disuap? Pasti ada sesuatu. Jadi ya klub juga harus mensejahterakan mereka gitu. Mayoritas faktor ekonomi sih Pak. Ya, coba lihat aja kalau klub yang besar kan tidak ada kan gitu. Ini yang kecil-kecil kan gitu kan. Tapi kembali tidak menjustifikasi itu, yang jelas kita komit kalau untuk kita pasti kita melakukan upaya penegakan hukum yang tinggi. Dan saya minta juga, kebetulan saya sudah perjanjian kerjasama dengan Mabes Polri. Pertama adalah perizinan, pengamanan, kemudian salah satunya adalah match fixing itu, terus penjagaan lain sebagainya, termasuk hubungan luar negeri. Jadi alhamdulillah kita sudah melakukan itu, termasuk dengan BAIS TNI juga untuk pengamanan di luar, di ATAN lain sebagainya sudah juga. Jadi kembali ke match fixing, ya bagaimana klub itu sejahtera sehingga si pemain itu tidak mau dimiliki oleh sesuatu yang kira-kira merugikan klubnya gitu. Tapi sekali lagi saya komit bagi siapa yang terlibat dalam ini pasti saya akan dorong semuanya ke dalam proses hukum ya. Jadi pemirsa nggak usah ragu, nggak usah memberikan opini kurang bagus kepada federasi. Kalau ada di federasi yang main-main terhadap itu, pasti saya habiskan itu. Ya.
Oke, itu tegas sekali sudah. Berarti itu kan tadi pihak luar. Kalau ke internal tadi itu sudah berarti ya? Iya. Akan ditindak tegas. Pasti. Kalau ada internal terlibat, pasti itu. Lebih 2 kali hukumannya mungkin kan. Nah, tapi sekali lagi harus ada fakta. Ya, Jangan hanya asumsi. Oh di luar ini pasti kalau ada yang bikin tidak demikian. Karena kita sekali lagi siapa sih yang tidak mau baik pasti ketua umum semuanya mau baik kan. Tapi saya yakini kalau memang itu ada terlibat di dalam tubuh federasi pasti saya akan buka gitu ya. Pak, khusus masih soal match fixing ini. Jadi itu namanya ada match fixing. Match fixing itu pemain, ada match setting. Ya. Itu antara klub. Oke. Kita bermain mata. Itu kami pasti akan memberikan pemahaman kepada manajer, kepada klub bahwa itu pasti akan merugikan bagi klub tersebut. Dan kami akan mencoba untuk memberikan pemahaman itu tidak boleh terjadi di kita karena akan membuat betul-betul nama klub tersebut akan habis lah ya di mata publik. Dan juga kita juga mungkin mempertimbangkan kembali bagi klub yang mencoba melakukan itu. Dan kita melakukan beberapa kali manager meeting untuk itu tidak dilakukan gitu. Itu sepak bola gajah namanya. Jadi biar kalah, yang penting temannya bisa. Nah, insya Allah itu kita maksimalkan. Dikawal terus Pak ya? Kawal terus ya. Siap. Nah, terus ke perangkat pertandingan nih Pak. Ya. Belakangan tuh mungkin Pak Ketum sudah lihat di medsos juga banyak ya. Kualitas wasit dan hakim garis dipertanyakan. Nah, ini upaya apa saja yang untuk meningkatkan? Jadi kembali Mas, ini manusia ya. Manusia, mereka kan mempunyai kekurangan. Ya. Yang penting buat saya adalah mereka melakukan kesalahan itu bukan kesalahan yang memang dia ada tujuan sesuatu, menerima sesuatu. Tapi kalau human error, manusia keterbatas ya. Dapat dibayangkan atau teman-teman pemirsa, 1 tahun 8 bulan tidak memimpin pertandingan. 3 bulan saja wasit tidak memimpin pertandingan itu sudah demam lapangan. Jadi kita adalah sedikit tendensi, tapi sekali lagi kita pasti tahu kalau dia melakukan itu ada penyuapan dan sebagainya, kita bisa melihat itu. Tapi kalau yang namanya human error, kita tetap lakukan komite disiplin wasit, kita lakukan, kita hukum dia. Tidak boleh memimpin 3 kali, 4 kali ada itu dilakukan. Dia jangan tidak memimpin, dia sudah malu. Nah kemudian yang lain-lainnya kan sebetulnya wasit itu sudah saya tingkatkan sejahteraannya. Yang dulu 3,5 juta, sekarang jadi 10 juta. Kalau situasi COVID loh. Artinya saya konsen kepada kesejahteraan mereka, lu jangan macam-macam. Kamu sudah saya tingkatkan kesejahteraannya, jangan aneh-aneh. Dan saya sudah kumpulkan dalam penyelenggaraan wasit kemarin di Solo, itu saya sampaikan ke mereka. Marwahnya pertandingan itu ada di wasit gitu ya. Betul, Pak. Sehingga wasit itu betul-betul menjadi pengadil yang jujur, mempunyai integritas, dan betul-betul dia tegas dalam memimpin pelaksanaan pertandingan tersebut gitu ya. Itu langkah yang dilakukan PSSI ya. Nah, terus Pak Ketum bisa jelaskan selama menjadi ketua umum PSSI apa aja sih yang sudah dialami suka dukanya selama di sini? Banyak ya duka. Tapi saya senang memang banyak tantangan saya suka memang kan dari dulu ya. Ya kalau memimpin satu Polda kan berbeda dengan federasi. Kalau Polda kan satu komando, kalau di sini kan tidak. Sehingga kita memerlukan gaya pemimpinan yang betul-betul bisa mengayomi seluruh yang ada, tapi juga tidak melupakan ketegasan kita. Kita sama-sama memajukan federasi, tapi manakala teman yang ada kira-kira mencoba yang bermacam-macam, tentu saya harus tegas. Tapi alhamdulillah saat ini kita kompak, semua XO, semua kestapan kesekjenan bersama-sama untuk memajukan sepak bola, baik tim nasional kita, kemudian liga kita di PSSI yang LIB sebagai operator, kemudian industrinya ya. Ya kita luar biasa, hampir 2 tahun COVID tidak ada sponsor, masih hidup tuh PSSI, alhamdulillah ya kan. Pegawai, pengurangan pegawai? Tidak ada, pegawai masih tetap, bahkan tidak ada potongan gaji. 2% masuk terus, ya alhamdulillah ya. Wah keren, sebuah langkah konsisten nih dari PSSI. Pak, terus kembali lagi soal PSSI-nya nih Pak ya. Kita belum punya lapangan ya Pak, lapangan TC. Nah itu apakah mungkin menggunakan impres percepatan sepak bola itu untuk ya pengadaan? Kalau ada di mana? Atau roadmap apa yang disusun PSSI? Ya begini Mas, di impres nomor 3 itu tahun 2019 itu memang di sana tidak ada kata-kata PSSI sama sekali. Iya, betul. Kita tahu lah mungkin dulu hubungan PSSI dengan pemerintah, ya saya tidak boleh ngomong pasti itu lah, teman-teman tahu lah.
Sehingga memang ini menjadikan sebetulnya peluang bagi kita untuk bisa melengkapi sarana prasarana yang federasi belum punya. Kita kantor juga belum punya, ini masih nyewa. Ya. Dulu waktu tahun 2019 akhir saya sudah mengajukan ke pemerintah untuk meminta bantuan tanah sekitar GBK ini ada 5.000. Tapi kita tahu karena COVID saya tidak mau maksa gitu. Nah insya Allah ke depan ini saya akan terus berkomunikasi, termasuk idealnya memang kita punya bangunan, terus ada lapangan sepak bola seperti di AFC di mana di Kuala Lumpur kan itu. Tapi insya Allah lah dengan terus waktu berjalan kita akan optimis akan bisa itu terrealisir, khususnya kantor ya, dengan training camp yang seperti banyak teman-teman minta. Itu obsesi saya. Tapi kan ini kan kita kena badai COVID ini hampir 2 tahun, ya sudah bisa hidup aja sudah luar biasa, sudah kita bisa latihan. Kembali saya terima kasih ke pemerintah, Pak Presiden melalui Pak Menpora, kita diberikan kepercayaan untuk latihan timnas kita di luar. Kemarin U18 untuk World Cup tuh main di di Kroasia 2 bulan. Orang lain kita cukup sombong. Wah, kok Indonesia bisa? Wah, Indonesia kaya saya bilang. Banyak uang bisa latihan di luar. Tapi setidaknya Pak, PSSI sudah meninggalkan menurut saya sesuatu. Karena belum pernah PSSI punya medical center. Iya. Sekarang sudah ada. Sudah ada ya. Itu bisa diceritakan. Ya, medical center ya alhamdulillah kita kapan beroperasinya nih? Ya. Kapan beroperasi? Kalau untuk internal sudah, nanti mungkin kita lihat dulu apa kekurangan, jangan sampai nanti operasikan untuk eksternal menjadi masalah kan. Insya Allah nanti saya akan resmikan untuk bisa yang lain bisa memakai itu medical center. Cukup lengkap alat-alatnya ya. Iya. Apa tujuan utamanya medical center itu? Apa pemikiran yang akhirnya Pak Ketum, oke, kita bikin medical center? Ya untuk terutama untuk internal untuk anak-anak kita ya, sehingga betul-betul kita bisa tangani maksimal. Kemudian kita bisa tahu penanganannya tidak kemana-mana dan nantinya tentunya bisa bermanfaat bagi yang lainnya pastikan itu konsep saya ya. Siap. Terakhir Pak Ketum ya. Setelah dari PSSI mau kemana? Setelah PSSI terserah yang ngatur yang Maha Kuasa. Oh, demikian Sobat WK Tribuners. Sampai bertemu pada obrolan berikutnya. Senang bisa berbincang dengan Ketua Umum PSSI. Salam olahraga. Jaya. Jangan lupa subscribe ya.